Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menetapkan 2 orang tersangka atas perkara tindak pidana korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun 2019. 2 tersangka tersebut diantaranya mantan ASN Disperta dan distributor penyalur pupuk. Setelah melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan hingga melibatkan tim auditor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa 15 November 2022 menetapkan 2 tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menetapkan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi subsektor perkebunan komoditi tebu di Kabupaten Madiun tahun 2019. Kedua tersangka itu, Darto selaku Ketua KPTR Mitra Rosan, salah satu distributor dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dan Suyatno selaku ASN Dinas Pertanian dan bertugas sebagai PLT Kepala Bidang Tanaman dan Kasih Sarana Prasarana dan Alat Mesin Bidang Perkebunan tahun 2019. Peran kedua pelaku yakni diduga secara sengaja memanipulasi data RDKK dan memanipulasi penyaluran pupuk subsidi dari produsen. Kepala Kejari Kabupaten Madiun Nanik Kushartanti mengatakan, peran Darto diduga kuat memanipulasi data distributor pupuk subsidi dalam penyaluran pupuk subsidi tahun 2019 dengan menunjuk nama-nama orang untuk dijadikan yang bertanggung jawab terhadap kios, namun nama-nama orang tersebut tidak memiliki kios atau tempat usaha. Sedangkan Suyatno dalam perkara ini diduga memanipulasi data penerima pupuk subsidi menggunakan nama-nama yang bukan anggota kelompok tani dengan tujuan untuk menambah luas tanam. Tadi banyak sekali perbuatan melawan hukum ya, antara lain pembuatan RDKK ini terutama yang menjadi dasar untuk penyalurannya itu dengan nama-nama yang fiktif ya. Nama-nama yang tidak benar, kemudian juga orang yang tidak berhak, karena tadi ada yang punya lahan di atas itu, tapi di RDKK ditulisnya semua 2 hektar, karena yang berhak untuk mendapatkan subsidi adalah yang paling tinggi 2 hektar. Jadi ini yang lebih dari 2 hektar itu pinjam orang lain, pinjam nama. Siapa petani yang tidak berhak dimasukkan di RDKK, kemudian orang-orang inilah yang menikmati kucuran dari subsidi ini. Jadi bukan petani lemah dengan lahan maksimal 2 hektar, tapi ada yang lebih yang menikmati. Ada 36 izin Bu, ada 36 petani yang ada 36 petani besar yang sebetulnya dia tidak berhak atas pupuk subsidi tersebut. Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan perhitungan dari auditor independen sebesar 1.064 juta rupiah. Kedua tersangka telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Tova Pradana, CTV, Madiun.